Halo, selamat datang kembali di Kodat Ever. Sebelum melakukan codingannya, baiknya kita rancang dulu database-nya di phpMyAdmin. Ketikkan aja langsung localhost/phpMyAdmin. Tunggu aja, mungkin ini beberapa detik atau beberapa menit. Nah, tampilan di phpMyAdmin-nya seperti ini, seperti biasa. Kan kita mau membuat struktur database untuk login, jadi buat baru aja atau lihat dulu ada ini enggak. Oh, ini ada DB login, berarti kita baru aja yang namanya DB belajar login. Nah, mungkin seperti ini. Langsung klik aja buat. Dan nama tabelnya tbl_login. Lalu kirim. Di sini pastinya kalau setiap database harus ada ID-nya. Jadi ID_login. Lalu nama user sama username pasti beda ya. Lalu di sini username, dan yang terakhir adalah password. ID login pastinya integer, saya mau auto increment aja jadi otomatis. Lalu nama user varchar 225 aja, nggak apa-apa, lebih banyak atau memberikan ruang lebih banyak itu lebih baik. Username-nya juga varchar sama 225, lalu passwordnya juga varchar 225, dan simpan atau save. Nah, ini udah jadi sebenarnya mah, tinggal kita logikanya di codingannya. Tapi untuk penambahan itu pun sendiri saya tidak akan menggunakan CRUD ya, tapi di dalam sistemnya login saya ini saya hanya ingin membagikan untuk memanggil si dalaman di database ini seperti nama user, username, password, ataupun yang mau diloginkan menggunakan username dan password. Jadi tambah aja paksa ya. Nah, nama user kira-kira misalnya Dadang Kusnaedi, ini mah contoh aja ya. Lalu username-nya Dadang misalnya Dadangkus seperti ini. Lalu passwordnya 123 dan pencet go atau kirim. Nah, berhasil ini satu baris ditambahkan dan nomor barisnya pasti dari ke 1 karena auto increment ya. Nah, udah kayak gini, jadi kita langsung aja ke codingannya. Nah, sekarang udah masuk di codingannya atau di text editornya. Saya sudah membuat folder sendiri yaitu yang namanya login. Jangan lihat yang lain, lihat aja login. Yang pertama itu ada file namanya koneksi.php. Koneksi itu untuk apa? Untuk ya nyambungin database dan PHP-nya. Dan yang kedua, file yang kedua itu index.php atau tampilannya ya, tampilan sudah masuk di login atau belumnya. Yang ketiga ada file login.php. Nah, ini untuk logiknya di sini di login.
lalu ada logout pastinya juga ya, logout.php, save. Nah, sekarang saya ingin membuat dulu di file koneksinya, buka tag php seperti biasa, kasih ruang ya. Nah, namanya untuk variabel globalnya ataupun untuk menyambungkannya di variabel koneksi, lalu ketikkan mysqli_connect menggunakan i ya, langsung aja ketikan. Karena kalau misalnya mysql doang itu kalau nggak salah versi lama ya, karena kalau sekarang versi terbaru jadi menggunakan mysqli_connect. Atau yang pembahasan sebelumnya tentang koneksi ya dicek aja di playlist PHP-nya ada. Lalu di sini servernya namanya kan saya localhost. Lalu username database-nya saya root karena saya tidak didefinisikan, dan passwordnya juga kosong, dan nama database-nya tadi db_belajar_login. Save. Lalu lihat di browsernya untuk hasilnya, ketikkan aja localhost dan nama foldernya belajar PHP, lalu foldernya lagi namanya login, enter aja karena defaultnya index saya. Nah, tidak ada error, tidak ada masalah apapun, jadi koneksi ini berhasil kita buat. Nah, di sini tampilan buat loginnya menggunakan Bootstrap aja ya, framework CSS yang sudah banyak digunakan oleh berjuta orang, ataupun ya rata-rata sudah tahu lah framework CSS Bootstrap ini. Langsung aja ke ini ya, ke get start. Nah, ada quick start di sini untuk memulainya seperti apa. Saya ini pakai link online aja, jadi tidak akan mengunduh framework Bootstrapnya. Kalau kalian mau ngunduh juga bisa langsung download ataupun copy langsung aja di sini untuk jika mau online ya. Masuk ke codingannya. Nah, di sini di loginnya kan tadi udah di copy, langsung aja paste. Nah, pasti seperti ini ya tampilannya. Kita lihat dulu di loginnya sini, ketikan login.php, tuh pasti beda tulisannya, nggak default lagi, pasti ini udah bawaan dari Bootstrapnya itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk tampilannya untuk login saya ingin membuat sederhana aja ya, menggunakan card atau biasa dipanggil itu kartu ya. Lalu bikin judulnya isi login. Hello world-nya juga ganti, nggak usah pakai hello world aja seperti ini. Langsung aja bikin kontainer, dan untuk agar tidak rapat ke atas kita menggunakan margin top 5 aja, maksimalnya kan 5. Save. Kita tuliskan apa aja lah, lalu ini berhasil. Nah, ini udah berhasil ya. Biar kontennya di tengah di sini, kita bisa menggunakan ada yang namanya itu kelas di Bootstrap namanya mx slash bukan slash strip auto, jadi seperti ini. Nah, bukan gini aja tapi ditambahin stylenya. Untuk lebarnya mau berapa, saya ingin 300 pixel aja.
seperti ini. Lalu di dalamnya kasih card. Untuk desain saya tidak memaksakan untuk mengikuti saya, tapi kalau mau mengikutin ya ikutin, dan kalau mau misalnya desain sendiri ya monggo-monggo aja. Kita lihat sudah membuat card dan juga card headernya seperti apa. Refresh. Nah, udah jadi ya. Udah di tengah pula. Kita buat bodinya. Card body seperti ini. Lalu bikin form. Kan kita mau bikin logika untuk login, jadi bikin form aja dengan aksinya, karena aksinya tidak akan mengarah ke file lain, jadi kosongin aja, dia akan merefresh halaman ini sendiri. Lalu metodenya post untuk login, karena get itu tidak baik ya, apalagi untuk developer yang menggunakan metode get itu nanti bisa diserang oleh hacker. Lalu div form group, label ini mah cuman label sederhana, for-nya username, lalu inputannya tipenya username dan name-nya username juga. Kelasnya form control, mungkin cukup ya, atau enggak kita kasih required, jadi kalau misalnya nol atau kosong nggak boleh ngakses gitu. Oh iya, ID, kalau misalnya di sini for username ya harus ada ID username, sama dengan password juga. Nah, yang ngebedain username dan password di sini di tipenya. Kalau password kan password, tapi tipe username itu teks, bukan username, maaf. Nah, karena kan password itu tidak boleh dilihatkan, apalagi kalau misalnya ke user itu sendiri. Jadi kita kasih bulat-bulat, jadi tipenya password. Dan yang satu lagi bikin button, tipenya submit. Lalu kelasnya btn outline, biar ada seperti hover seperti itu. Primary biar warna biru, lalu isinya bukan dulu, tapi satu lagi atribut name-nya login di sini, save dan lihat hasilnya di web browser. Refresh. Nah, kok ini nggak ada username-nya? Mungkin belum. Oh iya, belum. Username. Balik lagi ke sini, lalu refresh. Nah, jadi kalau dipencet labelnya akan sekaligus ke inputannya, kan pakai for dan ID. Nah, tinggal kita di sini membuat logikanya untuk proses loginnya seperti itu, teman-teman. Atau enggak kita di cardnya kasih inilah bayangan shadow, lalu refresh. Nah, ada bayangan sedikit seperti ini. Langsung aja scroll up ke atas, di atas doc tipe HTML-nya buka tag PHP. Oh iya, karena ininya masih HTML, kalau di Sublime jadi ubah dulu ke PHP, karena ini seluruhnya penulisannya menggunakan HTML. Kalau misalnya udah diubah ke PHP, pasti di PHP juga bisa tuh.
Sebelumnya kita harus panggil dulu koneksinya ya. Jadi include koneksi.php karena satu file tidak keluar file atau masuk file kemana dulu gitu. Dan kita akan membuat login ini menggunakan session, jadi kita harus panggil dulu sessionnya menggunakan session start. Nah seperti ini. Lalu disinilah logiknya ya, kita panggil jika user tekan button submit yang namanya login, lalu kirimkan username dan passwordnya, seperti itulah ya. Jadi di sini menggunakan pengconditional if jika iset itu ada dan formnya menggunakan post, lalu nama buttonnya tadi login. Nah seperti ini aja udah. Lalu panggil username yang dimasukkan oleh user. Username-nya HTML special charts. Jadi misalnya ini pelindungan sederhana ya untuk inputan. Jika ada yang aneh-aneh yang masukin inputannya di luar jalur username atau password, itu bisa diatasi menggunakan HTML special charts. Dan di dalamnya variable underscore post, lalu di sininya username, name-nya kan username tadi, sama juga password HTML special charts variable underscore post, lalu di sininya password juga, indeksnya sama. Nah di sini kita bikin SQL-nya atau query-nya, variable SQL sama dengan select bintang from atau tampilkan seluruh data dari tabel login, dan yang mana username-nya sama dengan variabel username ini. Dan password, jangan lupa menggunakan and password sama dengan petik 1 variabel password, seperti ini. Lalu di bawahnya variabel query untuk mengambil mysqli underscore query. Ada dua parameter. Yang pertama itu koneksinya, jadi variabel koneksi. Variabel koneksi ini dari mana? Kok nggak ada di sini? Yang dari sini. Nah, seperti itu. Karena kita udah include koneksinya, jadi kita panggil variabel koneksi. Lalu parameter kedua yaitu SQL menggunakan variabel titik koma. Nah, lalu udah itu kita hitung ada enggak data ini, kan ini ada 1, jadi kita hitung menggunakan num rows. Kasih aja variabel cocok untuk login seperti ini, dan hitung mysqli underscore num rows. Nah seperti ini, yang di dalamnya variabel query. Nah ini variabel query. Lalu kita di sini di dalam iset ini sama panggil aja atau panggil lagi menggunakan pengconditional if. Oh iya, ini bukan multiple user ya, jadi user 1 aja. Nanti di video selanjutnya mungkin untuk multiple user. If variabel cocok untuk login sama dengan 1 atau true, buka kurung kurawal. Nah di sini ketikkan variabel underscore session
yang indeksnya yaitu user seperti ini. Lalu mysqli underscore fetch asok variabel query. Nah, seperti ini. Ini jika ada datanya, atau kita tulis saja jika ada data user, kita alihkan menggunakan JavaScript sederhana ke halaman index. Echo script nah seperti ini. Lalu di dalamnya alert untuk notifikasi sederhana ya, Anda berhasil login. Nah, yang kedua ini lokasinya mau kemana. Lokasinya pasti mau ke index.php seperti ini. Nah, jika gagal atau jika tidak ada data usernya, Anda gagal login. Kita kasih notifikasi sama pas di sini Anda gagal login, dan lokasinya bukan di index tapi masih di login.php seperti ini ya. Kalau kecepatan ya tinggal pause aja di bagian sini, sok aja. Nah, kita ke Google-nya atau ke web browser, kita uji coba ya. Dadangkus username-nya, lalu passwordnya 123, oke. Masuk ke login, lalu refresh, tidak ada masalah. Username-nya tadi dadangkus, lalu passwordnya 123, login. Nah, ada notifikasi Anda berhasil login, langsung dialih. Nah, ini tampilan indeksnya masih kosong, belum ada apa-apain ya. Langsung aja buka index.php nya, buka tag php, lalu panggil koneksinya seperti biasa menggunakan include koneksi.php. Di index juga sama, panggil sessionnya. Nah, lalu kita bikin halamannya tidak bisa diakses jika belum login seperti ini. If jika variabel session yang indeksnya user, salah, tambahin iset, maaf bukan iset, atau bisa disebutnya jika tidak ada session user. Session user ini dari mana? Dari sini. Nah, ini kita alihkan ke login, jadi tetap di halaman login tersebut menggunakan JavaScript sederhana. Nah, di dalam alertnya ini kita kasih Anda harus login seperti ini, dan halaman lokasinya ya tetap di login, login.php. Mungkin ini segini untuk indeks. Kalau enggak, kita vardam aja variabel session user. Lihat hasilnya ya di web browser. Refresh. Nah, ada array datanya 4,
Yang pertama ID loginnya ada 1, yang ke satu nama usernya Dadang Kusnaedi, username-nya dan passwordnya. Seperti itu mungkin ya. Kita hapus aja vardamnya, tapi kita ingin membuat script HTML yaitu H1 tag HTML, maksudnya H1 dengan tulisan selamat Anda sudah berada di halaman ini. Lalu H3 bikin dengan keadaan login. Nah, di bawahnya di sini kita buat link ke logout untuk keluar. Nah, seperti ini, lihat hasilnya ya. Refresh. Nah, selamat Anda sudah berada di halaman ini dengan keadaan login. Lalu kalau misalnya mau keluar, lihat di bagian paling bawah kiri di sini ada logout.php itu filenya namanya. Langsung aja meren ya, kita bikin logout.php-nya. Di sini buka tag PHP, lalu seperti biasa panggil sessionnya atau session start untuk memulai sessionnya. Lalu kita isikan variabel global sessionnya dengan array kosong. Nah, seperti ini, titik koma. Lalu hancurkan sessionnya atau hapus sessionnya, bisa unset seperti ini, bisa tambahkan destroy. Nah, seperti ini. Lalu kita alihkan ke halaman login.php seperti itu meren ya. Yang di dalam headernya tuliskan location, awas penulisannya login.php, lalu titik koma, dan di sininya exit. Save, lihat di browsernya hasilnya seperti apa. Refresh dulu sebelumnya. Nah, ini di halaman indeks ya. Lalu kita mencet keluar atau logout, pasti dialihkan ke halaman login. Kita klik 1, 2, 3. Nah, ini sudah berada di halaman login dengan keadaan sudah logout dan tidak ada session yang dipakai. Seperti itu. Kita coba ke indeks ya. Paksa menggunakan URL pasti tidak boleh karena di indeksnya. Nah, jika tidak ada variabel session user, pasti kalian akan mendapatkan notifikasi Anda harus login seperti itu. Kita coba index.php, lalu enter. Nah, ada notifikasi Anda harus login. Seperti itu mungkin ya. Kalau mau lebih bagusnya desain gimana kalian, atau mau ngikutin saya juga boleh. Dan yang terakhir, ini hanyalah login logika sederhana ya, menggunakan PHP natif, bukan framework, OOP atau MVC sekalipun. Jadi kalian bisa mengatur aturnya lah. Mungkin di kesempatan lain saya akan menambahkan remember me menggunakan cookies ya. Tunggu aja. Terima kasih.